Mungkin anak kita nakal, suka berontak, maka kita bisa angkat darah Yesus. Kita bisa berkata, Tuhan, karena anak saya pernah perjamuan, dan saya minta Tuhan, darah-Mu itu bekerja. Saya minta darah-Mu itu yang mengampuni. Darah-Mu itu yang membersihkan setiap DNA-nya, setiap pemberontakannya, kenajisannya, kemarahannya, dan diganti dengan damai sejahtera. Diganti dengan sukacita. Tuhan, tolongi Tuhan. Karena ada darah. Dan saudara dan saya bisa dengan ambil anggur dan berkata, inilah darah Yesus. Anggur yang sudah didoakan di dalam perjamuan misalnya. Kalau saudara di gereja terima perjamuan, kemudian minum, dan kemudian tempatnya saudara bisa bawa pulang. Dan saudara angkat lagi di rumah dan berkata, Tuhan, ini darah yang sudah didoakan. Dan ini dioleskan. Saudara oleskan sedikit saja di ambang pintu. Dan berkata, tidak ada yang jahat bisa menimpa rumah ini. Tidak ada yang kecelakaan. Saudara bisa oleskan itu juga di mobil. Saudara, dan seringkali ada banyak orang tidak sadar bahwa ada roh kecelakaan. Ada roh saudara yang membuat saudara ya, orang-orang itu mengalami ngantuk tiba-tiba. Seperti saudara tahu, seringkali tanpa kita sadar ada daerah yang disebut orang itu daerah berdarah. Setiap kali, setiap bulan ada kecelakaan beruntun di tempat itu. Nah, saudara, itu adalah karena ada rohnya. Dan yang lewat di waktu yang memang sudah waktunya untuk darah itu tercurah lagi, iblis mendorong, iblis membuat kecelakaan. Tapi kalau dia melihat darah di mobil kita, melihat perjanjian itu, maka kita terlewat. Jadi sekali lagi, kita perlu sekali belajar untuk mengaktifkan, saudara ya, yang namanya perjanjian darah atau doa dengan mengangkat darah. Saudara, sekali lagi bukan anggurnya yang sakti, bukan saudara caranya, tetapi adalah pada waktu kita mengerti darah Yesus itu yang berkuasa. Jadi kita bisa berdoa dengan menggunakan elemen darah. Atau artinya kita benar-benar berdoa, mengaktifkan, menguatkan, menaikkan darah Yesus. Saudara, yang kedua adalah tepung. Kalau kita perjamuan, kita selalu, saudara, tidak hanya darah, tetapi jelas ada roti atau tepung. Saudara, dan tepung itu melambangkan tubuh Yesus. Itu melambangkan firman Allah. Itu melambangkan kelimpahan. Itu juga melambangkan daripada makanan. Nah, saudara, kita baca ayatnya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 41 dikatakan, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah. Sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Apa artinya? Saudara, kita bisa mulai berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang, saudara tidak memakai firman Tuhan pada waktu kita berdoa. Tetapi kita belajar dari Yesus. Yesus pada waktu menghadapi iblis, dia selalu berkata, ada tertulis. Iblis berkata, kamu lapar, buat batu jadi roti. Yesus berkata, tidak. Ada tertulis, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Nah, saudara, saya belajar dan melihat bagaimana kalau kita doa pakai firman itu kuat sekali. Saudara, pada waktu itu saya mendoakan seseorang, dan orang itu sepertinya tidak bisa bertobat, saudara. Dan sepertinya ini anak bandel sekali, nakal, kurang ajar, saudara. Tetapi pada waktu saya berdoa, Tuhan tiba-tiba kasih ayat, saudara. Tuhan kasih ayat yang berkata, saudara, bahwa karena perjanjian, maka anak itu dilepaskan dari semua tuntutan. Karena Daud, karena orang tuanya, ada ayat berkata, karena dia adalah anak dari hamba-Mu perempuan. Saudara, dan kemudian saya mulai berdoa, Tuhan, seperti ada tertulis, karena perjanjian, karena anak dari hamba-Mu perempuan, karena seperti Engkau berkata, orang tuanya lah yang membuat anak ini menerima keselamatan. Dan kemudian saya mulai berkata, dengar iblis, karena perjanjian, karena darah, karena ada tertulis, anak dari hamba-Mu perempuan. Maka saya berkata, pergi semua roh pemberontakan, pergi semua roh yang jahat, pergi semua roh yang menulikan, pergi semua roh
yang membuat anak ini tidak bisa mendengar. Saudara, dan setelah kami berdoa seperti itu, dalam 2-3 hari, tiba-tiba anak ini berubah total. Tiba-tiba anak ini menjadi anak yang bisa mendengar. Tiba-tiba anak ini menjadi anak yang sangat mengerti firman Tuhan, berbalik, bahkan minta saudara untuk dibaptis, didoakan, dan sebagainya. Saudara, sekali lagi, saudara bisa berdoa berdasarkan firman Tuhan. Apa rema yang Tuhan beri? Saudara, kalau saya mau mengadakan sesuatu atau Tuhan suruh saya mengadakan sesuatu, maka saya selalu minta dasar firman-Nya. Dan setiap kali saya sudah mendapat dasar firman-Nya, itu yang saya angkat. Saya berkata, ada tertulis. Tuhan yang mengatakan. Maka itu tiba-tiba saudara akan berbeda. Sangat berbeda. Saudara akan melakukan dengan powerful, saudara. Dan iblis tidak berkutik. Kenapa kita mengangkat firman Tuhan? Saudara, beberapa orang, saudara, hari itu mengalami keracunan. Dan pada waktu dia mengalami keracunan, saudara, dia mengambil yang namanya roti perjamuan, diangkat. Dan dia berkata, Tuhan, inilah tubuh Kristus yang sudah membayar sakit penyakit. Dan dia memakannya. Dan saudara, dia menjadi sembuh. Sekaligus, saudara, seringkali kita bertanya, apakah rotinya? Apakah perjamuan kudusnya? Enggak, saudara. Tapi iman. Tapi firman Tuhan. Tapi ketepatan. Tapi ketaatan. Tapi kita bisa berdoa memakai, saudara ya, yang namanya firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita lebih tajam lagi. Saudara, yang ketiga adalah garam, saudara. Alkitab berkata kita adalah garam dunia. Saudara, yang kedua itu adalah lambang bahwa kita tidak ada tawar hati. Saudara, yang ketiga itu bisa mentahirkan. Dan yang keempat itu adalah perjanjian garam. Nah, saudara, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia, Elisa, ke mata air mereka, melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, kadang-kadang di satu tempat, kami melemparkan garam benar-benar, saudara. Tetapi, saudara, ada saatnya di mana kami cuma memperkatakan. Hari itu, saudara, ada banjir. Saudara, dan banyak sekali orang-orang yang jadi diare, sakit, saudara. Tetapi yang gawat juga, pada waktu banjir itu keluar ular-ular air. Saudara, dan Tuhan berkata, kita tabur garam. Saudara, kami ambil garam, dan itu, saudara, kami tabur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dan aneh. Benar-benar orang berkata, sejak ditabur garam, tidak ada satu ular pun. Saudara, sejak ditabur garam, tidak ada satu pun yang sakit. Orang hari itu tidak ada lagi air bersih. Mereka minum daripada air yang kotor itu. Saudara, mereka juga, maaf kata, buang air di situ, semua di situ. Tapi sejak ditabur garam, semua penyakit berhenti. Dan mereka bukan orang Kristen. Mereka berkata, itu benar-benar loh. Waktu kami lihat, itu benar-benar terjadi. Kesembuhan, perlindungan, itu benar-benar terjadi. Tapi bukan itu persoalan. Pada waktu kita berdoa dengan garam, artinya tuh kita berkata begini, kita tidak usah bawa garam sumber. Tetapi kita berkata, Tuhan, jadikan aku ini garam dunia. Jadikan apa yang aku katakan mempengaruhi banyak orang. Memberi rasa. Menjadikan orang-orang itu ya menikmati apapun dalam hidup kami. Saudara, ada banyak orang tidak pernah berdoa ini. Akibatnya dia di rumah tidak menjadi berkat. Tetapi di rumah malah dia menjadi, saudara ya, biang, keladi, bikin semua orang marah, bikin seorang kesel. Saudara, tapi pada waktu kita jadi garam, saudara, kita mungkin cuma sedikit sekali bicara. Kita mungkin sedikit memberi. Mungkin kita sedikit, saudara ya, berbagi cinta. Tetapi itu bisa dinikmati semua orang. Saudara, doa itu seringkali harus disertai dengan tindakan. Saudara, dan seringkali pada waktu kita berdoa dan kita angkat sebuah perjanjian garam, marilah saudara, di dalam doa kita berkata, Tuhan, apa yang aku bisa buat supaya aku bisa berfungsi sebagai garam. Dan tiba-tiba nanti saudara lihat, hari itu saya tinggal di Belanda, dan kemudian orang-orang di sana dingin, orang-orang di sana itu banyak sekali kehilangan kasih, orang-orang di sana banyak lagi stres, frustasi. Dan Tuhan suruh berkata, jadilah garam. Saya mendoakan setiap orang, saudara. Dan setiap orang yang saya doakan, saya tanya, apa dalam tanda kutip perbuatan menggarami yang bisa merubah mereka?
Kadang-kadang Tuhan bilang gini, bawain roti buat orang ini. Tuhan kadang-kadang berkata, kamu bikin puisi buat orang ini. Kamu bikinin kartu buat orang ini. Saudara, buat setiap orang berbeda. Saya cuma lakukan kecil sekali. Tapi dampaknya luar biasa. Saya masih ingat pada waktu itu ada seseorang yang sudah mau bunuh diri, frustasi. Karena dia gagal sekolah, gagal pacaran, gagal menikah, semuanya gagal. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, kamu beliin baju. Ya, dan kemudian kamu bilang, Tuhan berkata, baju perkabungan, baju yang lama sudah berlalu. Dan baju yang baru sudah datang. Saudara, dan saya belikan baju enggak yang mahal, yang biasa aja. Saudara, dan saya bagikan, saya enggak ada doa khusus, saya bilang sudah yang lama sudah berlalu. Walaupun ini murah, walaupun ini biasa, anggap ini cintanya Tuhan, bahwa bajumu sudah baru, berkatmu baru, masa depanmu baru, semuanya baru. Saudara, dan dia bersaksi, saudara, sejak hari itu sesuatu terjadi berbeda. Saudara, sejak hari itu hidupnya seperti saudara 180 derajat. Saudara, dia tiba-tiba dia berhasil. Tiba-tiba semua berubah. Dan dia berkata, Bu, saya cuma mengaminkan. Pada waktu ibu kasih itu baju, tiba-tiba rasanya itu berbeda sekali. Ada sukacita. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Saya tahu yang lama sudah selesai. Saudara, sekali lagi bukan soal bajunya. Tapi itu adalah contoh jadi garam. Jadi garam itu adalah hal yang kecil yang kita buat, tetapi merubah rasa. Saya berdoa, setiap saudara pada waktu berdoa, mulai berfungsi sebagai garam. Saudara tanya ke Tuhan, apa yang kita bisa buat suami? Apa yang kita bisa buat mertua? Apa yang kita bisa buat orang-orang tetangga kita yang dekat kita? Hal kecil, tapi itu bisa berubah menjadi luar biasa. Saudara, kita lihat yang keempat adalah minyak. Saudara, dan minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Tapi minyak juga adalah perkenanan daripada Allah. Saudara, minyak juga perlindungan. Minyak juga kesembuhan. Minyak itu juga kelimpahan. Saya cuma ambil satu ayat saja. Saudara, dari Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Allah atas Daud. Saudara, kita bisa berdoa dengan minyak. Salah satunya dengan mengurapi anak-anak kita. Saudara, saya bersyukur ayah saya mengurapi saya setiap hari. Sampai saya keluar rumah. Keluar maksudnya dari rumah ayah saya. Dan kemudian tinggal saudara sendiri. Saudara, itu kelihatannya sepele. Tapi saya lihat perlindungan yang luar biasa. Saya lihat tidak pernah, saudara, Tuhan itu seperti meninggalkan saya. Seperti ada cover yang luar biasa, saudara. Ada hikmat, ada ide, ada berkat, ada yang luar biasa. Hanya dengan setiap hari mengolesi minyak dan kumakan. Gak sampai 1 menit, saudara. Cuma ayah saya cuma berkata dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan, roh Allah ada padamu. Cuma seperti itu setiap hari. Dan efeknya sangat luar biasa. Saudara, kita juga bisa mengurapi rumah kita setiap hari. Tapi yang lebih penting daripada ini adalah bagaimana saudara setiap hari menyembah dalam bahasa roh. Bagaimana setiap hari saudara berkata, Roh Kudus tuntun saya. Supaya saya tidak hanya sekedar bekerja, berdoa, pelayanan. Mungkin saudara melakukan banyak aktivitas, tetapi tidak dipimpin Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita ingat elemen minyak, artinya saudara harus melibatkan Roh Kudus sepanjang hidup kita. Terutama di dalam doa-doa kita. Kalau saudara berkata, Roh Kudus, tolong pimpin saya berdoa. Ingatkan apa yang saya harus doakan. Bicara Tuhan, beri strategi. Maka tiba-tiba akan berubah. Saudara, pelayanan yang sederhana pun akan berubah. Pelayanan, saudara ya, yang mungkin hanya sekedar mendoakan orang bersama Roh Kudus akan jadi spektakuler. Saudara, pada waktu saudara bersama Roh Kudus, segala sesuatu akan berubah. Sebagai contoh, saudara, hari itu saya cuma diberi izin untuk bicara 5 menit, saudara, dalam sebuah pesta ulang tahun. Saudara, tapi saya berdoa apa yang harus saya katakan. Dan Tuhan tiba-tiba berbicara, Roh Kudus mengurapi begitu rupa.
5 menit saudara tiba-tiba orang mulai nangis. Dan orang bilang, teruskan Bu, kami tidak peduli pestanya, tidak peduli ulang tahun. Kami mau dengar firman. Saudara, ujungnya saya bicara 1 jam. Selesai 1 jam, mereka break dan kemudian mereka makan. Tetapi sebagian orang tidak mau berhenti. Saudara, mereka menemui saya, mereka minta tentang tanya jawab. Kami ambil satu ruangan, tanya jawab, dan makin banyak orang yang ikut tanya jawab. Saudara, dan beberapa orang terus akhirnya menjadi pasukan. Bahkan mereka beberapa minta pelayanan. Saudara, dibaptis, dilepaskan. Bermula dengan 5 menit pada waktu acara pesta. Pada waktu ulang tahun. Saudara, saya mau berkata, apapun kalau saudara bersama Roh Kudus, doa 5 menit bersama Roh Kudus, itu menghasilkan satu kuasa yang luar biasa. Dan itu adalah elemen niat. Atau saudara berdoa dengan melibatkan, bekerja dengan melibatkan Roh Kudus. Saudara, yang kelima adalah air. Pribadi air adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Saudara, air artinya mentahirkan, menguduskan. Air juga artinya kesabaran, cool spirit. Saudara, dan ini perlu sekali hari-hari ini. Saudara perlu berkata setiap hari, Tuhan berikan aku cool spirit. Di tengah pandemi, di tengah suara intimidasi, di tengah ketakutan, di tengah orang berkata ada banyak penyakit. Saudara perlu berkata, Tuhan tahirkan, tahirkan. Tidak ada yang bisa melihat kuman, bakteri, virus. Tapi pada waktu Tuhan mentahirkan, dia benar-benar akan membersihkan. Dia seperti saudara lebih dari sinar UV yang mematikan semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, pada waktu kita minta air, atau kita minta ditahirkan, dikuduskan, kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau kita pemarah, ada banyak kejadian yang bikin kita marah. Tujuannya, Tuhan mau kita lama-lama, saudara, menjadi orang yang tahan uji, sabar, tenang. Dan banyak orang, saudara, pada waktu Tuhan mulai mentahirkan hidupnya, berurusan, Tuhan mulai membongkar hidupnya. Tuhan mulai, saudara ya, menunjukkan hal-hal yang negatif. Dia berhenti. Dia marah. Dia berkata, saya nggak mau. Padahal itulah, saudara, doa yang benar. Seringkali dalam doa saya, saudara, Tuhan mulai bongkar hati saya, kemarahan saya, kekecewaan saya, kemunafikan saya. Saudara, dan saat saya mulai beres-beres dengan Tuhan, saya nangis, saya berkata, Tuhan, ini ampuni saya soal saya, ampuni saya soal kenajisan, ampuni soal iri hati. Saudara-saudara sedang berdoa dengan elemen air. Artinya, saudara sedang dibersihkan. Artinya saudara sedang dibereskan, ditahirkan, dikuduskan. Ya, saya berdoa setiap kita benar-benar saudara. Hari-hari ini minta cool spirit supaya kemanapun kita pergi jadi berkat. Bukan saudara ya, jadi bermasalah. Saudara bukan kemudian kita menjadi orang pembawa heboh, pembawa gosip, tapi semuanya kita bisa merasakan anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Saudara, kita lihat yang keenam ya, adalah susu atau kemurnian atau pertumbuhan atau kelimpahan, saudara. Saudara, di zaman sekarang ada begitu banyak orang yang sudah tidak murni. Untuk pelayanan, untuk apapun, kita bahkan tidak tahu yang mana yang murni dan mana yang salah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, saudara berbunyi, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu boleh bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, ada banyak orang sebenarnya, saudara, yang tidak bisa, saudara, dan tidak mau, saudara, yang murni. Mereka lebih suka yang heboh, mereka lebih suka yang keren, mereka lebih suka yang spektakuler, tetapi mereka tidak mau yang murni. Salah satu yang murni adalah rajin membaca Alkitab sendiri. Rajin berdoa sendiri. Ya, saudara, kadang-kadang kita harus bersekutu, kadang-kadang kita harus Zoom seperti ini, kadang-kadang kita harus ibadah dan pelayanan, tapi kadang-kadang kita harus sendiri dengan Tuhan. Itu adalah makanan yang murni. Itu susu yang murni. Kita harus baca Alkitab. Kita harus bahasa roh mungkin 5 menit terus berbahasa roh. Kita harus menyembah sendiri. Biar bagaimana?
hubungan yang sendiri dengan Tuhan, tidak ada yang lihat, tidak ada saudara ya yang mempengaruhi. Itu adalah saat kita intim, melekat, menyatukan kekuatan dengan Tuhan. Nah saudara, bicara kemurnian juga. Ada banyak saudara hati kita ini nggak murni. Saudara mungkin takut, kecewa, capek. Saudara kita mungkin kesel sama orang. Dan kadang-kadang kita perlu ambil waktu untuk introspeksi. Itulah waktu doa dengan berkata, Tuhan ampuni. Kalau ada kejengkelan, ada iri, ada marah, ada tidak puas, ada kecemburuan, tolong Tuhan. Saudara perlu juga introspeksi dalam pelayanan. Kita bisa pelayanan, saudara, tapi kehilangan Tuhan. Kita bisa pelayanan cuma sekedar kegiatan. Kita bisa sudah pelayanan, tapi lama nggak bergaul dengan Roh Kudus. Karena itu saya berdoa, kita semuanya ya benar-benar menyadari kita butuh yang namanya susu, yaitu kemurnian. Yang terakhir, madu, saudara. Saudara, madu adalah kekuatan, kesehatan, kelimpahan, kemanisan, dan semua janji Tuhan. Saudara, banyak orang tidak menyadari, saudara, bahwa kita butuh sungguh-sungguh, saudara, tentang semua janji Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 14 ayat 26. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit madu. Ini, saudara, ada banyak orang, saudara, benar-benar dia tidak mau, saudara, untuk mencicipi madu. Yaitu apa? Semua janji Tuhan. Saudara coba tulis semua janji Tuhan. Baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang, saudara ya, baik itu tentang kelimpahan, baik itu tentang saudara mungkin anak-anak saudara, tentang masa depan saudara. Dan kalau semua itu saudara baca, deklarasikan dengan kuat. Saudara angkat itu, ganti namanya dengan nama saudara. Itu akan menjadi kekuatan yang ajaib. Saya selalu membaca deklarasi janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Salah satunya saya berkata, Tuhan kau berkata, selama masih ada matahari, selama masih ada bulan, maka janjimu, kasih setiamu selalu ada atas keluargaku. Saya baca itu. Saya baca Mazmur 19 yang berkata, Tuhan engkau mau mendirikan perlindungan, kemah tudung atas keluargaku. Saudara, saya baca. Dan itu memberikan ketenangan. Mazmur 91. Itu adalah janji-janji yang ajaib. Saudara, kita perlu berdoa dengan mengaktifkan itu semuanya. Saudara, kita lanjutkan. Hari-hari ini saudara perlu berdoa dengan deklarasi. Ya. Saudara, Amsal 18 ayat 21. Kita perlu benar-benar menyuarakan dengan suara keras. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, setiap kali kita benar-benar berteriak, saudara ya. Saudara, kita benar-benar berseru-seru. Siapa menggemakkannya, saudara akan memakan buahnya. Ada banyak orang, saudara. Ada banyak orang tidak sungguh-sungguh deklarasi, saudara. Saudara, mereka mungkin pagi-pagi cuma berkata, Tuhan terima kasih berkati semuanya, amin. Saudara ya. Tapi pada waktu saudara deklarasi dengan kuat, saudara berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku ambil berkatku, aku ambil tanah yang aku injak menjadi milikku. Aku berkata inilah hari kemenangan, anak-anakku semua ada dalam takut akan Tuhan. Dengar iblis, anak-anakku ada darah Yesus di dalamnya. Apapun deklarasi yang saudara mau katakan. Dan gemakkan itu dengan iman. Karena setiap kali saudara menggemakkan dengan iman, Alkitab berkata itu yang akan terjadi. Saudara memakan buahnya. Karena itu jangan sampai ada orang yang berdoa dengan mengeluh terus berkata, Tuhan, kenapa rezekiku sedikit? Tuhan, nasibku malang. Nah itu saudara negatif. Tapi kalau saudara berdoa dengan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberkati aku menjadi kaya, sungguh amat kaya. Hidupku adalah hidup yang berkemenangan. Itu deklarasi saudara. Doalah dengan deklarasi. Saudara, karena mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa saudara menggemakkannya, dia akan memakan buahnya. Saudara, kita mau sungguh-sungguh, saudara ya. Tapi jangan lupa mintakan ampun. Saudara, selanjutnya, yes,
Yesaya 1 ayat 18, kita minta ampun. Marilah, kata Tuhan, baiklah kita ya berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan bilang akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Aku mencari di tengah-tengah mereka siapa yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara, seringkali kita tidak sadar, kita tidak lihat apa yang terjadi di keluarga kita, di anak kita, atau yang terjadi di kota kita. Misalnya kota kita itu penuh sekali dengan, saudara ya, perzinahan, korupsi. Mungkin di rumah tangga kita, anak-anak kita nakal. Saudara, kita perlu minta ampun. Kita perlu minta ampun. Kita berkata, Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Ampuni kemarahan suamiku, ampuni kesombongan. Saudara, semuanya itu sangat penting. Saudara, dan kemudian setelah itu saudara harus bangun tembok. Saudara, ada tembok pujian, kita berkata, ada tembok saudara ya doa, ada tembok perbuatan baik, ada tembok berapi, dan semuanya saudara harus aktifkan. Pada waktu saudara membangun tembok pujian, ada seorang ibu yang setiap hari dia nyanyi dan nyanyi 15 menit dengan tepuk tangan. Saudara, dalam segala keadaan, pokoknya dia ambil 15 menit nyanyi tepuk tangan. Depan, belakang, dia nyanyi dengan sekeras-kerasnya. Saudara, dan dia berkata sejak dia lakukan itu. Saudara, dia berkata itu ajaib sekali. Rumah tangganya berbeda, kesehatannya berbeda, anak-anaknya berbeda. Dan ada orang berkata berkali-kali, ada orang tidak berbuat jahat, tidak bisa masuk. Ibu itu tinggal sendiri, anaknya di luar kota, saudara suaminya sudah meninggal, dan pernah saudara dia rumahnya cukup besar. Ada orang mau masuk, tapi orang-orang ini berdiri di luar, dan sampai akhirnya saudara ditangkap sama satpam lingkungan. Saudara, dan ditanya, kalian ngapain? Mereka bilang, kami gemetar, kami mau masuk, tapi penjaganya gede-gede, padahal nggak ada penjaganya, saudara. Saudara, dia berkata, malaikat tinggal pada saat kita banyak memuji. Saudara, dan itu membuat malaikat itu suka tinggal di rumah kita. Dan itulah tembok pujian. Saudara, karena itu mari aktifkan tembok pujian. Maka saudara akan melihat betapa luar biasanya hidup saudara. Saudara, yang terakhir adalah pemetaan. Saudara, pemetaan artinya coba lihat apa yang ada di lingkungan saudara. Misalnya nih, saudara, di kota saudara ada aliran keras. Ayo mulai berkata, Tuhan, buat mereka bertobat. Atau singkirkan mereka, tapi jangan sampai mereka membuat masalah. Atau di kota saudara ada banyak sekali, misalnya pelacuran. Saudara berkata, Tuhan, buat supaya mereka bisa mendapat pekerjaan. Mungkin saudara bisa juga mengabarkan Injil di sana. Saudara bisa menjadi berkat di sana. Saudara, pemetaan saya tidak jelaskan sangat detail. Saudara bisa nanti dengan Pak Ferry atau dengan yang lain kalau mau belajar pemetaan detail. Tetapi intinya adalah kalau saudara tahu, kenal benar kota saudara, keluarga saudara, hidup saudara, saudara bahkan DNA saudara, itu akan terjadi yang berbeda. Itu akan sangat berbeda. Saudara bisa mencegah, saudara bisa mengobati ya dengan pemetaan. Saudara, hari ini segitu saya belajar, kita belajar dan merenungkan. Saya berharap itu bisa jadi berkat buat semua orang. Saudara, bahannya saudara bisa minta sama Ibu Kesia. Saudara, ayat-ayatnya, PowerPoint-nya komplit. Saudara bisa minta semuanya. Dan saudara bisa mendapatkannya semua, nanti bisa di-post juga. Saudara, ada banyak yang lebih detail lagi, ayat-ayat yang lebih detail lagi. Dan saudara bisa membacanya dan merenungkannya lebih lagi. Saudara, sekali lagi, saya percaya kita para wanita khususnya adalah tiang doa. Dan semakin kita berdoa, keluarga kita, perusahaan, apapun akan ada dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh-sungguh mau Tuhan menjadi pendoa. Kami sungguh-sungguh mau belajar berdiri buat bangsa, buat keluarga, buat Tuhan kota kami.
Tuhan urapi kami dengan roh doa. Supaya kami berdoa dalam ketepatan. Kami berdoa dan roh kami menyala-nyala. Kami berdoa dan kami sungguh-sungguh Tuhan melihat anugerah-Mu. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar terjadi. Tolongi kami Tuhan. Supaya kami benar-benar ada dan benar-benar membangun tembok. Benar-benar berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi setiap anak-anak-Mu. Biar yang letih lesu disegarkan. Biar yang punya persoalan dapat jalan keluar. Yang sakit disembuhkan. Roh kami menyala-nyala. Kami hubungan intim dengan Engkau. Makin hari, makin kuat, makin baik, makin manis. Telinga kami mendengar suara-Mu. Mulut kami mengucapkan yang penuh kuasa. Urapan daripadamu. Dan kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi buat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Kurang lebih 5 pertanyaan. Karena sesudah itu saya ada urusan dan Bapak Ibu bisa teruskan dengan menyembah Tuhan, dengan sharing, mungkin dengan nanti Ibu ada yang mungkin meneruskan, sharing lagi, kesaksian dan sebagainya. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Boleh diketik? Ya, terima kasih Bu Iin. Buat yang ada pertanyaan boleh langsung di-unmute atau bisa juga di chat. Nanti dibacakan buat Bu Iin. Seandainya suami marah-marah terus, kira-kira harus doa seperti apa? Ya, saudara, itu penting sekali, saudara. Saudara, kalau suami marah-marah terus, jelas ada kuasa kegelapan. Itu yang pertama. Jadi saudara harus mulai mengikat setiap roh kemarahan. Setiap roh tidak damai sejahtera. Mungkin ada guna-guna. Mungkin ada roh stres. Saudara dan saudara harus ikat. Tidak usah di depan suami kita. Jangan lakukan di depan suami kita. Tapi di belakang. Saudara, terus kemudian yang kedua seperti yang saya katakan, tadi ada doa ya dengan air, artinya minta saudara cool spirit, tapi juga minta ampun. Minta ampun sungguh-sungguh karena marah itu seringkali mendatangkan kutuk, saudara. Saudara, kita harus minta Tuhan ampuni semuanya. Dosa, marah-marah, stres, kemudian mungkin guna-guna, dan sebagainya. Minta ampun, minta ampun. Saudara, yang ketiga, saudara bisa lakukan tindakan profetik. Saudara dengan saudara menyiram air depan rumah belakang pada waktu suami pergi dan berkata, dalam nama Yesus, semua yang bukan dari Tuhan, semua roh, ya mungkin ada santet, guna-guna, roh kemarahan, kami usir dan kami minta Holy Spirit. Biar sungguh-sungguh daerah rumah kita ada ketenangan, ada damai, ada shalom ya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu juga bisa cek pemetaan dalam arti kata secara jiwa. Ya, apakah suami Anda sedang stres berat? Dan kalau sedang stres, mari kita doakan masalahnya, saudara. Ada ibu-ibu yang ini kita sudah dewasa semua ya. Saudara, ada kebutuhan primer dari seorang suami. Pertama adalah seks. Yang kedua, saudara, adalah pujian. Saudara, kita harus memuji dia, bahwa dia dikagumi, bahwa dia ganteng, bahwa dia baik, bahwa dia pintar kerja, dan sebagainya. Saudara, dan yang ketiga, saudara, adalah makan. Ya, atau saudara ketenangan, itu makan tuh tubuh jiwa roh, saudara. Makan di jiwa itu ketenangan. Dia bisa main game dan tenang, atau yang sukanya mungkin burung, dia bisa mainan burung, saudara ya, dan tenang. Atau saudara itu di jiwa. Saudara di perutnya, dia butuh makanan yang enak, yang dia suka sesuai dengan seleranya. Saudara di roh, saudara dia butuh, saudara ya, untuk misalnya diajak ke gereja atau apa yang cocok dengan dia. Karena belum tentu semua cocok, seperti suami saya. Saudara, walaupun saya di Bahtera, walaupun saya kebaktiannya 4 jam, saudara ya, suami saya nggak cocok kebaktian begitu. Jadi saya kalau memaja dia ke tempat yang kebaktiannya cuma 1 jam, 1 jam setengah, itu yang cocok buat dia. Nah, saudara, ini harus diberi.
Dan kalau ini tidak diberi dan suami kita marah-marah, jangan bilang kena roh, saudara ya. Ini persoalannya istrinya yang nggak mau maaf kata, nggak mau make love, ya, atau istrinya, saudara, yang tidak memberikan penghormatan, saudara, sehingga jiwanya kosong, saudara. Sekali lagi, kita harus juga pemetaan itu, yaitu kebutuhan suami dan anak-anak kita. Bu, ada pertanyaan bagaimana lagi. berdoa untuk anak-anak yang terikat dengan gadget? Saudara, hampir semua termasuk kita rasanya terikat dengan gadget, saudara ya. Jadi kita pertama harus berkata, Tuhan, pertobatan harus dari kita, ajari aku tidak terikat gadget, memakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian, saudara diam-diam urapi gadget-gadgetnya, tapi juga urapi anak-anak kita, saudara, supaya semua roh yang membuat roh dunia sebenarnya itu lepas, putus dari hidup mereka. Ya, saya percaya saudara kita bisa peperangan dengan roh-roh dunia. Dan terus walaupun belum kelihatan, ikat, patahkan semua roh dunia yang mengikat, yang menipu anak-anak kita dan hidup kita. Bu, ada pertanyaan dari LBC, Bu. Apa artinya sapu tangan yang diikatkan di tangan? Oke, saudara, sebenarnya itu karena saya males saja, saudara ya. Jadi artinya begini, saudara, ada banyak perjanjian dalam hidup saya, dan kalau saya bacain satu-satu, saudara ya, saya bisa berjam-jam, saudara, karena saya punya perjanjian matahari misalnya, yang berkata, Tuhan, selama ada matahari, selama ada bulan, ya, maka kasih setiamu dalam hidupku tetap. Terus kemudian saya punya perjanjian kasih setia, yang berkata, Tuhan, kau boleh menghajar aku, tetapi kau sekali-sekali tidak akan meninggalkan aku. Saudara, dan banyak perjanjian lain. Dan saudara, seringkali kalau saya nggak sempat, maka lebih baik buat saya tulis semua di sapu tangan. Saudara, saya print dan saya angkat. Dan saya berkata, Tuhan, ingat akan aku. Ingat akan semua perjanjianmu. Tuhan, ingat. Seperti kalau saudara pergi, ya, saudara kan punya beli rumah dan sebagainya, saudara punya sertifikat kan? Nah, kadang-kadang kalau kita ngurus apapun, saudara KTP, butuh apa, kita nggak perlu dibaca semuanya, cuma tinggal tunjukin, ini KTP, udah. Ya, ini sertifikat, udah. Nah, seperti itulah. Pada waktu kita dengan iman, mengikat sapu tangan itu, dan tahu persis yang di dalam, yang ditulis itu apa, dan kita akan bilang, dengar iblis, aku punya perjanjian dengan Tuhan. Dan sekali lagi dengan Tuhan berkata, Tuhan, ingat perjanjianku dengan engkau. Ya, itu seperti mengaktifkan perjanjian. Bu, bagaimana dengan gereja asal yang termasuk dalam gereja yang tertidur? Saudara, kita harus jadi berkat. Ya, artinya gini, kita bisa makan di mana saja. Sama seperti kita bisa makan di restoran, kita bisa makan di warung, mungkin lebih enak daripada makanan di rumah. Tetapi, saudara, bukan berarti kita boleh kurang ajar dengan rumah kita, ya istilahnya, dengan keadaan di rumah. Kita harus tanggung jawab. Saudara, demikian pula saudara bisa makan firman Tuhan, cari dimanapun. Saudara bisa yang menikmati, tetapi saudara harus belajar untuk mendoakan gereja saudara. Gereja asal. Saudara harus memberkati ya hamba-hamba Tuhan dari gereja asal. Mungkin dengan memberikan berkat, memberikan kasih, doa kita. Itu adalah sebagai tanda respek kita. Oke, sudah 5. Dan ini bagaimana caranya supaya passion atau ya. Bagaimana caranya supaya passionate atau roh menyala-nyala untuk Tuhan ketika doa pribadi seperti kita berdoa ibadah secara berkorporat? Itu butuh ketekunan, saudara. Seperti tadi, mau tidak mau, saudara, kalau perlu, saudara, untuk perangsang aja, saudara bisa pasang lagu pujian yang pas dengan saudara. Terus kita mulai berbahasa roh, kemudian mulai deklarasi, dipaksakan, saudara ya. Kita harus paksakan, saudara, supaya kita ini benar-benar punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Saudara, maafkan saya karena saya mesti pergi ke tempat lain, ya. Dan kemudian sudah 5 dan saudara bisa meneruskan.
Saya percaya saudara, kita tahu saudara yang masih ada waktu bisa menyembah, bisa diskusi lagi, dan kita akan ketemu lain kali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Eva, silakan Eva. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, rekaman dan sebagainya, saudara bisa dapat rekamannya, bahan-bahannya, saudara Ibu Kesia akan melanjutkannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tolong Eva dilanjutkan. Eva. Yes, Tolong dilanjutkan. Thank you buat sharingnya. Mau lanjutin apa nih, Say? Kamu dong lanjutin atau WL? Kita sudah diberkati. Mungkin mau apa lagi acaranya? Saya kembalikan ke host aja. Saya bingung. Ada banyak teman-teman yang baru juga mungkin ya. Tapi mungkin cuman ini ya. Cuman hari ini ikut, atau kalau misalnya teman yang mau ikut, kita bisa gabung lagi. Saya lihat udah banyak juga yang live. Tapi kita masih jam 3.15, terserah host atau WL mau ngapain. Oh, tuh ada yang minta diulang lagi poin-poinnya, tadi ketinggalan. Mungkin Kesia atau gimana, Feb? Kayaknya kan Kesia bukannya jadi satu dengan ini, Ibu Iin. Oh gitu. Iya. Oh, Kesia kayaknya udah live deh. Mungkin nanti Ya. mau sharing, mungkin. udah live deh. Oke, itu nanti rekamannya katanya dikasih Kesia. Oke. Feb, mana Feb? Ya. Gimana dulu? Mau doa dulu, menyembah Iya, dulu? nanti rekamannya biasanya kita langsung masukin ke YouTube. Apa Boleh kita kalau lanjut nanti doa? dikasih ke Keisha juga boleh. Apa kita mau lanjut doa, Feb? Karena waktunya masih banyak atau gimana, host? Oh ya, silahkan. Kayaknya mungkin ini masih banyak ya kalau mau lanjut tadi. Cik Mei boleh lanjut tadi, sorry maaf Cik Mei, waktu penyembahannya agak sedikit, biasanya lebih panjang, bisa dilanjutkan penyembahan, nanti kita masuk dalam doa. Oke. Untung juga sih, dan Eli. untung juga tadi kita, Eli suara ininya terlalu kenceng kali ya, tadi ya, suara musiknya jadi kebesaran. Akunya jadi juga nggak bisa kedengeran suara sendiri juga. Elinya masih ada? Ada. Oh, tolong ada ya? info aja kalau kebesaran atau apa. Ini volumenya udah lebih kecil dari yang biasanya, jadi saya kadang bingung juga. Aku juga bingung tadi. Iya. Oke. Ya. Oke. Abis kita penyembahan, kita mungkin mau doa ya, Feb ya? Iya. Oke. Siapa yang digerakkan berdoa, kita akan berdoa sesuai tadi yang sudah Bu ajarkan. Kita akan berdoa buat Indonesia ya. Kita minta darah Yesus buat Indonesia, dan kita minta pentahiran buat Indonesia. Ayo, biar kita mengalir dipimpin Roh Kudus. Yang dari tempat lain yang mau live silahkan, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Biar nanti kalau yang di LBC boleh tinggal, yang di LBC yang lain terima kasih yang sudah bergabung. Oke, ayo Cik Mei, silahkan. Ya. Li, lagu yang ketiga ya, Li ya? Oke.